kita update hari ini aja ya. Soalnya kemarin nggak sempet, jadi hari ini saja kita update-nya ya. Tapi nggak apa-apa kan? Oke, baik. Kita lihat dulu ya. Ini kalau konfirmasi double top kita sudah dapat ya. Ini dengan konfirmasi candle kemarin, penutupan kemarin. Walaupun mungkin mengecil dan lain sebagainya. Tetapi ini udah konfirmasi double top-nya ya. Oke, nah nextnya habis itu ngapain? Kita mau lihat ada titik penting yang mana yang bisa kita tungguin untuk kita bereaksi ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita melihat titik penting di dalam indeks harga saham gabungan? Kita pakai beberapa cara. Jadi kalau teman-teman lihat ini, kalau misalnya teman-teman percaya ini adalah double top, jadi kita bisa ukur dari double topnya. Ya, kita bisa ukur dari double topnya ke ini, ke dasarnya, itu berarti ya kurang lebih akan dapat area sekitar 6.700-an ya. Jadi ini kalau kita ukur, jadi penurunannya mungkin akan sampai ke 6.700-an. Nah, kalau teman-teman lihat dari supply dan demand, di sini ada rally based rally. Sebenarnya ada beberapa titik di mana dia ada rally based rally-nya kan. Ini ada satu daerah di daerah 6.500 sekian sampai 6.700. Ya, ada satunya lagi ada di daerah 6.300 75 sampai ke 6.500. Nah, kita mau lihat yang mana gitu kan. Keduanya akan menjadi area penting buat kita. Nah, saya mengambil sebuah konfirmasi tambahan. Ini sebenarnya saya lebih sering pakai di forex ya dibandingkan dengan di saham. Tapi kok kayaknya ini ya cukup ini ya cukup berlaku juga di saham. Yang kita mau lihat itu adalah harga diskon. Ya, harga diskon kalau misalnya dia kan udah rally nih, ya udah kepanjangan rally-nya. Nah, kita mau tunggunya di mana pada saat dia pullback. Ini kan selalu kita katakan ya, teman-teman, kalau nggak breakout berarti tunggu dia pullback kan. Nah, berarti kan pullback itu harus ada aturan kan. Makanya saya menggunakan Fibo. Jadi kalau teman-teman ini kalau udah konfirmasi double top, otomatis pasti sudah ada swing high-nya kan. Swing low-nya kita udah tahu di bulan Maret ini. Nah, swing high-nya itu ya kemarin ya di bulan Mei itu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman ngambil Fibo-nya, maka teman-teman akan dapat area golden ratio-nya ya, golden area-nya ya. Yaitu di daerah ini 50% yang warna hitam ini di 6.570 itu adalah 50%-nya. Kemudian 61,8-nya itu ada di 6.400 ya, 6.400 sekian lah ya, 6.400 sekian. Itu adalah area di mana golden ratio-nya. Nah, yang di bawahnya itu adalah yang 76% lebih ya. Nah, apa yang kita lakukan setelahnya? Kalau lu dapat golden ratio-nya kan kita nggak bisa serta-merta, oh kalau itu adalah golden ratio, kemudian kita harus tunggu di situ. Sebuah indikator tidak bisa digunakan sendirian, itu prinsipnya ya. Karena itulah makanya saya satukan, kita lihat lagi dengan ada confluence apa, ada area apa yang bisa mengkonfirmasi kalau area itu menjadi area yang penting untuk kita perhatikan. Ya, salah satunya ya kebetulan 61,8 itu bersamaan dengan adanya area supply dan demand. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat itu menjadi resisten dari sebelumnya, itu juga bisa. Ini adalah resisten sebelumnya. Ya, 6.500 itu adalah resisten sebelumnya. Jadi kebetulan ini ada di situ semua nih. Kumpul semua di daerah situ. Jadi ada area supply dan demand. Mana pulpennya? Ini adalah area supply dan demand. Jadi ini rally, base, rally. Ya. Itu kemudian habis itu ini adalah resisten lama yang sekarang pasti menjadi support. Jadi flip area-nya itu ini adalah resisten yang sudah menjadi support untuk pergerakan sekarang kan. Kemudian habis itu di situ ada 61,8% Pibo. Nah, gitu. Ya, jadi kenapa saya post di mana ya? Post di YouTube, post di IG juga ya. Itu bisa menjadi area penting untuk teman perhatikan. Ini secara teknikal ya. Jadi 6.375 sampai ke 6.500. Ya, ini adalah areanya. Buat teman-teman perhatikan. Jadi kalau dia belum sampai ke area itu, ya udah teman-teman jangan berbuat apa-apa dulu. Ya, kecuali kalau teman-teman mungkin lihat ini area itu menjadi area penting nih. 6.700 sampai 6.500 mungkin nanti akan ada pantulan untuk retest dulu. Ini kan ini akan area menjadi konfirmasi untuk double topnya kan. Ini bisa aja turun kemudian habis itu retest kemudian habis itu turun lagi. Bisa aja kayak gitu skenario nya.
Nah, skenario selanjutnya bisa juga dia cuma turun, kemudian habis itu langsung naik, bisa aja ya. Jadi anything can happen ya. Semua bisa terjadi dalam technical. Karena itulah makanya kita kalau lihat technical ya udah begitu aja. Jadi ini akan jadi area yang menjadi area penting untuk kita perhatikan. Nah, setelahnya apa yang kita lakukan? Setelahnya pasti kita akan lakukan cross check dengan beberapa hal ya. Kalau teman-teman mungkin lihat di soal kita bagaimana kita melihat, mungkin saya nggak bilang bottom lah ya, bagaimana melihat penurunan indeks harga saham gabungan itu sudah selesai atau belum. Kan ada beberapa hal ya. Pertama adalah kita bicara mengenai katalis. Kita bicara mengenai sentimen, kita bicara mengenai mungkin ada data-data fundamental yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan sebuah negara kan. Contoh misalnya kayak ini kan perang nih. Nah, ini Amerika mau nyusul apa enggak? Nah, kalau dia nyusul itu sebenarnya ya mungkin akan jadi sebuah berita fear yang akan menambah gitu kan. Cuman ini si Donald ini cukup pintar dalam hal kita bilang apa ya, memainkan psikologinya kita ya. Dia bahkan sudah ngomong ya, saya jauh lebih senang untuk mengambil keputusan di detik-detik terakhir. Hebat banget kan ya. Jadi otomatis membuat si pasarnya itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya lu bener-bener tidak ada kepastian sama sekali nih. Kalau memang lu mau ikut, ikut gitu kan. Kalau lu nggak mau ikut, lu nggak mau ikut ya. Walaupun memang pergerakan kapal-kapal perang, ya kalau teman-teman baca berita, itu semua udah mulai mendekati selat selat Hormuz atau Laut Merah atau daerah Timur Tengah sana lah. Termasuk ada yang sampai kapal induk yang ngelewatin Aceh kan. Ya, nah itu artinya semua pergerakannya semua udah siap, tinggal dia kasih perintah, dia bantu Israel apa enggak untuk menyerang Iran atau tidak ya. Nah, kalau iya dia serang, kan kita udah bahas di hari apa nih, hari Rabu yang lalu kan, itu adalah sebuah trigger di mana mungkin akan ada koreksi. Tapi ingat, koreksi pada indeks harga saham kamu maupun indeks global itu sehat. Ya, itu sehat. Kenapa sehat? Karena indeks itu sudah rally begitu panjang. Jadi kalau dia ada koreksi, itu wajar. Nah, itu masih bagian dari bear trap ya. Awalnya kita berpikir oh ya udah dia cukup lah ya sampai sini ya. Ya cukup lah sampai situ kan. Tetapi pas kenaikan udah mencapai atas lagi, muncullah sentimen tentang perang. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini secara histori lagi ya. Lu lihat ke belakang, apa yang terjadi pada saat market mulai di puncak dan kelihatannya, wah ini kayaknya nggak mungkin turun lagi nih. Ya ada psikologi seperti itu kan, di mana euforia market sudah mulai terjadi, ini nggak mungkin turun lagi nih. Orang-orang udah mulai berbondong-bondong datang kan. Nah pasti akan ada sebuah kejadian besar yang akhirnya menjatuhkan market. Lu ambil contoh kayak COVID di 2008, 2009, 2018, 2019 ya. Lu lihat ya, market seperti tidak akan turun lagi. Kemudian datang COVID dan akhirnya hancur. Ya kan? Nah, kemudian kemarin yang kemarin nih, yang di nih, dia di daerah sini nih, ya. Ya, itu kan sepertinya udah market udah pulih dari COVID ya, kelihatannya udah baik-baik saja ya. Kemudian habis itu datang perang tarif di mana akhirnya Trump menang kan. Kemudian habis itu anjlok lagi, hancur lagi kan. Nah, hari ini market udah bagus kan, jalan begitu tingginya, sudah rally begitu tingginya, kemudian habis itu kita berpikir bahwa kayaknya susah nih untuk diturunkan ya, karena sentimennya udah cukup bagus, semua mengarah kepada market discount everything, ya pemotongan suku bunga kelihatannya akan terjadi dan lain sebagainya kan, semua udah mengarah ke situ, pemulihan kelihatannya perang tarif itu mungkin akan selesai ya, udah mencapai kesepakatan dan lain sebagainya, tapi akhirnya datang yang namanya perang. Lu nggak pernah tahu kan ya? Nah, kemudian habis itu sentimen itu akhirnya bisa menjatuhkan market. Ingat ya, ingat sekali lagi saya mau garis bawahi, ini bukan jatuh. Ya, ini bukan berarti market sudah kehilangan segala-galanya. Ya, mari kita lihat sebentar, saya buang dulu gambar-gambarnya. Nih. Lah kok nggak bisa? Nah, udah. Ya nih, teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman lihat dari gambar ini, ini apa? Ini rally di market. Ya, rally di indeks harga saham gabungan sudah ada yang namanya swing low belum? Ya, awalnya kita berpikir udah cukup lah swing low di sini kan. Ya. Tetapi akhirnya muncul sebuah berita yaitu perang Israel dan Iran yang akhirnya membuat market tuh benar-benar akhirnya koreksi. Nah, itu adalah koreksi sebenarnya.
Koreksi ini bukan berarti dia udah selesai trennya. Tren untuk naiknya udah selesai. Ini yang kita bilang bear trap. Ya, bear trap itu bukan berarti udah koreksinya cuma 1-2%. No, kita udah bilang koreksi pada indeks harga saham gabungan setelah rally begitu panjangnya dari berapa nih? Dari 5.800 mencapai 7.200 itu belum ada swing low-nya sama sekali. Jadi otomatis ini akan jadi koreksi yang sehat. Nah, koreksinya bisa sampai kemana? Kita nggak pernah tahu koreksinya akan sampai kemana. Ya, kita udah tunjukin beberapa area untuk kita lihat koreksinya bisa sampai kemana. Nah, terakhir, ya ini walaupun ini belum tentu benar juga ya, kita mau melihat dia di area, mana tadi? Salah. Ya, ini area ini. Ya, di area 6.350 sampai ke 6.500. Kita mau melihat dia koreksi sampai ke situ. Dan itu masih tetap membuat trend dari indeks harga saham gabungannya tetap utuh. Ya, utuh dalam arti dia bukan downtrend loh. Dia seperti break. Ya, dia seperti break. Bear trap itu adalah seperti lu lihat, oh ini udah mulai area di mana apa kita bilang ya, swing high, swing low, swing high, swing low, terus akan turun seperti seakan-akan itu adalah downtrend. Ya kalau lu cuma lihat dari sisi ini doang nih yang ini lu tutup ya, kemudian lu cuma lihat dari ini, iya, lu mungkin akan lihat ini sudah terjadi change of character, ya change of character, kemudian habis itu ini udah fase downtrend itu mulai jadi, gitu ya. Itu bisa sangat mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Ya, tapi kalau lu lihat dari big picture-nya, lu lihat rally sebelumnya. Apa yang terjadi pada rally itu? Resisten demi resisten dia break. Mungkin yang ini belum ke break. Resisten demi resisten dia break. Artinya apa? Momentum untuk uptrend-nya itu gede. Besar sekali. Ya, besar banget gitu loh kan. Kenapa? Karena dari sisi perang tarifnya kelihatannya, oh dia udah mulai bisa mencapai kesepakatan dengan Cina terutama yang gede-gede itu ya. Dia udah mulai bisa sepakat. Nah, begitu dia mencapai kesepakatan, artinya kan kita udah ketemu titik tengahnya dari katalis yang dibilang cukup negatif untuk market. Market mendapatkan kepastian kalau perang tarif antara US dan Cina itu mulai ketemu. Ya, begitu dia udah ketemu, market udah pasti, oh gua harus memprice in kemana. Gitu. Tapi kalau misalnya belum ketemu, ya otomatis market mencari-cari, meraba-raba terus kan. Nah, karena itulah makanya kenapa dibilang market tidak suka dengan ketidakpastian. Kalau ada di dalam ketidakpastian, maka ya kita sulit juga untuk mengambil keputusan. Ambil contoh sekarang, perang Israel sama Iran. Amerika ikutan nggak? Nah, kalau dia memberikan keputusan bahwa kita ikut, nah udah selesai gitu loh, market kelar gitu. Gue mau ikut yang mana, gue mau kemana gitu loh, market kamu price in kemana. Dia udah pasti. Nah, tetapi Citra mau ngomongnya apa? Saya lebih senang mengambil keputusan di detik-detik terakhir. Artinya udah, dia memang sengaja membuat market itu ya udah, gitu kan? Nah, karena itulah makanya mau nggak mau kita harus meraba di mana kita menunggunya. Jadi kalau gue udah tahu nih di tempat di mana gue tunggu, nah gue akan melihat area apa market menuju ke area itu. Nah, sebelum dia menuju ke area itu, gue nggak akan bereaksi dulu. Nah, itu tugas kita. Sama halnya dengan teman-teman kalau udah tahu mau ini kan adalah market direction-nya kita kan. Kita udah tahu market direction-nya kita akan seperti itu, maka yang lain-lain juga sama, kita akan melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kalau teman-teman ngincar BBCA. Ini contoh ya, saya tidak memberikan rekomendasi apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman lihat di BBCA, ini saya buang aja semuanya. Kita lihat ya, rally-nya di mana? Ini sama kan seperti IHSG kan? Karena BCA udah pasti dia identik dengan IHSG lah, kan jalannya pasti positif kan. Ini adalah rally-nya. Nah, pada saat dia rally begitu, gue kan mau tahu itu adalah di mana gue bisa menunggu dia seandainya kalau nanti dia koreksi. Ini kan area diskonnya kan, ya. Oke. Nah, di mana gue mau tunggu ya? Gue akan menunggunya mulai dari 8.550 sampai ke bawah sini nih, ke 8.250. Itu kan menjadi golden ratio untuk si Fibo kan. Ini kan areanya kan. Nah, tapi kita lihat juga, di bawah tuh ada gap gitu loh. Siapa tahu dia tutup gap dulu dengan shadow atau apa gitu kan. Nah, itu akan menjadi area buat kita tungguin si IHSG. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini akan menjadi areanya. Nih, ya.
Ini adalah gap di 8.000 sampai 8.100, ya itu adalah gapnya. Kemudian area rasionya, golden rasionya kan mulai dari 8.500 ke bawah, ya berarti sampai ke sekitar 8.000 lah. Nah itu akan jadi area buat teman-teman tungguin si BBCA kalau lu mau ngambil BBCA. Itu ya. Nah, tentu kita cocokin dengan indeks harga saham gabungan. Indeksnya sudah mulai belum? Nah, jadi kalau mungkin di video-video sebelumnya termasuk di Kopdar juga kita sempat membahas kan bagaimana kita ngelihat dip-nya. Ya, ini bukan kita tahu banget bahwa bottom-nya akan terjadi di daerah situ, tidak. Ya, tetapi ada beberapa kriteria atau beberapa instrumen buat kita perhatikan. Yang pertama ya pasti katalis kan. Jadi kita mau lihat katalisnya sudah mulai memberikan kepastian belum? Ya kalau misalnya Israel, Iran gitu kan, ternyata Amerika mau nyusul, ya udah gitu ya, bikin pasti aja. Karena kalau teman-teman lihat dari histori ya, saya kita bahas mengenai histori ya. Perang ini ya, perang di daerah Timur Tengah itu biasanya tidak berlangsung cukup lama, tidak berlangsung lama ya. Dalam arti gini, tidak berlangsung lama itu kalau dia udah serang dan kemudian habis itu salah satu pihak udah mulai nggak cukup lagi persenjataannya, udah kelar habis itu begitu. Nah, tetapi musuh bebuyutan ya udah pasti udah kayak gitu aja. Ya, tetapi perangnya udah berhenti, udah selesai gitu loh. Jadi contoh sekarang ya, Iran kan dibombardir nih, kemudian Israel kena juga kan. Nah, jadi tergantung siapa yang akhirnya selesai nih dengan rudal-rudalnya. Jadi kalau dia udah kelar, udah selesai gitu loh. Nah, dan dia bangun lagi. Mungkin nanti untuk jadi permusuhan ke depannya kan, perang ke depannya. Tapi begitu udah kelar, udah selesai. Gitu. Apalagi kabarnya di dalam negeri Irannya sendiri udah mulai terjadi kayak kita bilang apa ya, revolusi ya. Ya mau mengembalikan keturunan yang lama tuh. Kan ini Iran itu dulu ke kerajaan Persia kan, kemudian habis itu digulingkan oleh Republik yang saat ini kan. Nah, ini ceritanya mau dibalikin lagi. Nah, kita nggak tahu apa itu bisa apa enggak, karena itulah makanya si Israel bilangnya ini adalah operasi Rising Lion ya. Rising Lion itu ternyata itu adalah bendera Iran yang lama. Ya, bendera Iran yang lama. Jadi ceritanya ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat katalis ini, walaupun dia menurunkan indeks, ya menurunkan semua itu dibuat diskon gitu ya, tapi ini tidak akan berlangsung lama. Karena kita udah bahas secara histori mengenai katalis ini. Dia tidak akan berlangsung lama. Karena dia tidak akan berlangsung lama, karena itulah makanya kita tidak pergi dari market. Ya, kalau dia berlangsung lama, biasanya udah kita pegang cash, liburan dulu kan, mumpung ini sekarang lagi liburan anak-anak kan. Ya, itu kurang lebih. Nah, karena dia tidak berlangsung lama, karena itulah kita masih tetap fokus untuk memperhatikan pasar. Siapa tahu ada dapat harga-harga diskon gitu ya. Contoh misalnya kayak ya, kalau market benar-benar turun, maka yang pertama yang pasti kita incar adalah big cap-nya. Ya kayak BCA kan, BCA teman-teman dapat berapa? Kemarin kan pas kena trailing stop, saya mungkin bungkus sekitar 23-24%. Ya lumayan kan? Ya kapan lagi lu dapat big cap? Cuman berapa bulan ya? Cuman 3 bulan gitu bisa dapat 20% lebih. Ya, nah kejatuhan market kali ini itu juga bisa menjadi apa kita bilang ya, kesempatan lu untuk mendapatkan big cap itu. Ya habis itu nanti mungkin teman-teman bisa hold ya, agak lamaan ya. Oke, itu satu. Nah, sama halnya dengan saham-saham yang lain. Lu lihat aja saham-saham yang lain. Nah, katalis yang perang ini, lu masih ingat kayak waktu perang Rusia dan Ukraina? Di situ kan ada komoditas-komoditas yang akhirnya terganggu kan? Nah, kita kan akhirnya mendapatkan setidaknya ada keuntungan dari katalis itu. Ya, di mana komoditas ini terganggu. Nah, sebelum dia mencapai titik keseimbangan sama seperti hari ini, kan ada terjadi gonjang-ganjingan dari minyak lah, dari komoditas yang berhubungan dengan gandum lah dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan ada gonjang-ganjingnya kan. Nah, demikian juga dengan perang Israel sama Iran. Ada gonjang-ganjingnya. Ya kemarin kita bahas di grup alumni kan teman-teman udah lihat ya kenapa kita pilih ESA. Ya ada sesuatu yang membuat si ESA ini mendapatkan keuntungan dari perang ini. Sebenarnya ada juga kayak saham-saham yang berhubungan dengan ESA juga ya. Saham-saham yang berhubungan dengan pupuk. Ya, cuman saham-saham pupuk ini likuiditasnya yang kurang bagus. Ya, jadi kalau kita tradingkan di situ ya agak ini ya, agak
agak riskan lah ya, nanti bisa masuk nggak bisa pergi ya, ini agak repot. Oke, nah itu adalah dari sisi katalis. Kemudian yang dari sisi psikologi, ya psikologi apa yang mau kita lihat dari psikologi? Psikologi yang kita mau lihat itu adalah quote-nya si Warren Buffett. Apa ini ngomongnya apa? Kita akan jualan, kita akan jadi fear pada saat orang lain greedy. Nah, greedy-nya udah terjadi di mana? Pada saat di atas ini kan, ya. Saya udah bilang kan, maksudnya pada di atas itu kita sudah katakan bahwa akan ada bear trap. Ya, akan ada bear trap. Betul ya? Ya, walaupun memang iya turunnya turunnya sempat turun segini, kemudian naik lagi. Gitu. Kita berpikir bahwa oh iya bear trapnya mungkin cuma segitu ya. Ternyata tidak. Akhirnya ya dia tidak tidak berhasil nembus atas, jadi membuat double top dan konfirmasinya kemarin. Ya, setelah dia breakout ada satu candle yang ngikutin ke bawah. Jadi kita udah memberikan konfirmasi bahwa ini double top ya. Nah, kalau dia udah double top, ya ke pattern ini cukup terkenal ya di kalangan retail kan. Kalau dia udah double top, berarti potensi untuk koreksinya udah cukup besar dong, karena udah confirm kan. Dan kita udah katakan bahwa ini akan jadi bear trap. Bear trap dalam arti apa? Apakah indeks akan selesai? Tidak. Ini akan jadi koreksi untuk kita ngambil barang lagi sebelum rally yang sesungguhnya akan terjadi. Ya benar nggak akan terjadi rally sesungguhnya. Kita lihat katalis lagi, balik lagi ke katalis. Kedepannya kita bisa discount atau price in apa? Satu adalah pemotongan suku bunga The Fed. Ya. Kedua adalah soal selesainya atau dicapainya kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan perang tarif ini. Ya. Ketiga adalah soal ada sebuah kebijakan dari Trump mengenai pemotongan pajak dan itu besar banget. Ya, dan itu bisa men-trigger saham-saham di dalam indeksnya si US itu sendiri. Jadi artinya indeks US itu bisa ke-trigger, ya otomatis pasti akan ada efek ke kita kan. Gitu ya. Jadi ini adalah katalis-katalis yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ke depannya. Termasuk di dalam negeri sendiri, itu cukup banyak katalis-katalis yang bisa kita perhatikan. Ya, salah satunya ya kalau kalau kita bilang adalah soal tetap ya soal yang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya banyak banyak sekali ya kayak misalnya makan bergizi gratis itu likuiditas yang digelontorkan di pasar itu sebenarnya gede banget ya cuman tidak berasa. Ya nggak tahu itu lenyapnya kemana ya, tapi kita nggak tahu lah ya. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang cukup oke. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya The Fed jadi motongin suku bunga, maka kita juga punya peluang Bank Indonesia juga akan ada pemotongan suku bunga lanjutan. Ya. Nah, kalau suku bunganya terus merendah, yang merendah artinya apa? Ada sebuah bahasa kerennya apa ya? Ada sebuah ini ya, ada stimulus untuk dunia usaha. Dia lebih berani untuk mengambil kredit untuk melakukan ekspansi. Itu yang kita mau lihat ke depannya. Ya, nah kemudian habis itu kalau kita cek lagi ya ini mungkin bukan menjadi sebuah pilihan yang 100% pasti benar ya, yaitu tabelnya si Sam Banner. Ya, kita lihat masih ada di 2026 ya. Jadi mungkin nanti akan ada high yang baru dulu ya, kemudian high yang baru ini nanti teman-teman akan ketemu lagi sebuah katalis atau sebuah kejadian yang lebih luar biasa yang akhirnya membuat indeks koreksi lagi ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita ngomongin soal psikologi, ini tentu harus punya apa ya, harus punya sebuah apa sense mengenai psikologi yang agak agak sensitif ya. Apa yang kita mau lihat? Kita mau lihat itu adalah market atau seenggaknya kita bilang retail itu mulai ketakutan. Ya, retail udah mulai ketakutan. Sudah mulai takut belum? Jelas sudah. Apalagi ini ada double top ya. Retail udah mulai takut. Kenapa? Ya kita lihat komen-komen yang ada di YouTube. Saya seneng banget teman-teman kalau misalnya memberikan komen di YouTube ya. Itu adalah gambaran dari realita di retailnya. Ada yang bilang, wah apa bear trap itu kan. Ini mah udah pasti cut loss semua. Kalau lu ikut dari awal, berarti lu kena trailing stop, bukan cut loss. Ya, kalau mungkin lu ikutnya baru di pertengahan, mungkin dia akan kena stop loss, artinya rugi-rugi kecil. Kalau sampai lu kena cut loss, artinya apa? Ruginya besar. Nah, kalau ruginya besar, teman-teman lihat ya di hari Rabu kemarin, kita baru ketemu dua kasus saja waktu Q&A. Apa yang terjadi? Mereka beli di pucuk. Kenapa mereka beli di pucuk? Karena
faktor emosinya jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor teknikalnya. Ya, waktu itu kita bicara apa ya, BTPS sama si Elsa ya kalau nggak salah ya. Itu kan beli di pucuk jelas. Ya, artinya mereka FOMO. Ya, FOMO kemudian habis itu sekarang pasti ketakutan. Kenapa? Karena pegang floating loss. Ya, makanya penting banget kan, lu punya sistem, lu tahu gitu loh di mana gua harus di mana membedakan antara faktor emosional dan faktor teknikal. Gitu. Faktor teknikal ya berarti kan lu mesti bikin aturan-aturan kan. Nah, oh ya sekalian promosi nih. Kalau teman-teman tanya apa yang diajarkan di coaching class, ya kita bikin aturannya. Ya, kita bikin aturannya. Jadi bukan cuman coaching aja. Oke, nanti lu beli, lu nggak beli dan lain sebagainya. Pasti nggak di situ ya. Materinya pasti akan berhubungan dengan apa yang kita sering omongin di live Zoom ini ya. Oke, nah next habis itu apa? Kalau itu katalis. Jadi kalau lu akan lihat bahwa mereka akan mulai ketakutan. Mereka kan pasti akan ada sebuah apa yang kita bilang argumen-argumen di situ bahwa oh udah indeks udah selesai, udah indeks udah kelar, udah jangan di situ lagi dan lain sebagainya. Lebih baik kita pindah ke kripto katanya kan. Kripto kayaknya juga itu ya double top juga ya ternyata ya. Ya nggak tahu udah confirm belum. Kalau dia udah confirm break ya berarti double top juga, mungkin akan turun juga. Ya, nah itu mungkin akan ada nanti argumen-argumen mengenai oh kalau lu bilang ini bear trap nggak mungkin, ini sejelas udah hancur ya nanti marketnya mungkin ini kan udah di bawah 7.000 nih ya orang udah mulai itu nanti dia akan turun terus ya nanti ada setiap mungkin dia bikin lah ada support yang akhirnya ditembus ya kemudian habis itu mulai ada narasi mengenai indeks harga saham gabungan sudah downtrend. Ya, kemudian habis itu kalau ya lu senggol-senggol aja mereka, nanti mereka bilang, ah nggak bakalan itu mah udah downtrend masa suruh gue beli. Nah, lu akan lihat fear-nya itu akan mulai meningkat. Masih ingat gak daerah sini? Ya, ini harusnya bulan Maret kemarin harusnya teman-teman masih ingat ingat banget lah ya kondisi di mana fear banget di market. Ya, trading halt terjadi ya dan lain sebagainya. Mungkin nanti siapa tahu ada trading halt lagi ya untuk menambah fear di market kan. Ya, nah kalau teman-teman nanti akan lihat nanti sampai sini fear-nya bagaimana. Lu akan lihat ya di daerah 6.350 sampai 6.500. Fear-nya bagaimana? Lu cek aja, lu cross check. Ya, fear-nya bagaimana? Oh, tambah gila ya dari 6.900 ya, sekarang akan jadi sampai ke 6.500 sampai ke 6.300. Ya, kalau fear-nya belum maksimal, mungkin dia akan jatuhin sampai ke 6.100 sampai 6.185 untuk tutupin gap itu bisa jadi. Ya mungkin dia pakai trading halt ya. Peng langsung 7%. Siapa tahu. Gitu kan? Anything can happen. Tetapi dari sisi psikologi, maka lu mulai tahu bahwa kayaknya udah mulai nih ya. Udah mulai kita mulai bisa lakukan pembelian. Apalagi kalau lihat dari ini teknikal dari emiten-emiten yang kita mau incar itu sudah di area-area yang penting buat kita untuk kita masuki. Gitu, teman-teman tinggal cek ya. Jadi satu katalis, kedua adalah soal psikologi, ketiga adalah kita lihat indeks ya S&P 500 ya paling paling apa yang bisa menjadi patokan kita ya. Misalnya contoh kalau S&P 500 yang kita lihat adalah VIX-nya. Apa yang kita mau lihat dari VIX-nya? VIX-nya itu udah mulai naik, kemudian turun kembali. Ya, ini kan udah mulai beranjak naik ya, baru beranjak naik. Ya, kita lihat kan nanti akan mulai mungkin sampai ke 30. Kalau dia udah sampai ke 30, apalagi ke atas 30, maka lu akan lihat indeks S&P 500 akan mulai kolaps. Sekarang ada di mana S&P 500? S&P 500 masih cukup bagus kalau nggak salah. Tuh, ya. Ini S&P 500-nya. Nih, ya. Dia masih cukup bertahan lah. Pergerakannya masih tereng gitu kan, masih bertahan di situ. Belum kolaps ini. Kalau indeks harga saham gabungan sudah kolaps duluan ya. Nah, ini masih belum nih. Ya kita akan lihat apa kejadian atau mungkin dia menunggu si Trump ya. Si Trump ngomong, "Oke, hajar gitu kan." Oke, mungkin di sini nanti ada kolapsnya. Nah, kalau kolapsnya kita cek iya S&P 500 ya. Sampai kemana kalau misalnya kita mau tungguin? Ya mungkin daerah sini nih. 5.480 sampai ke daerah 5.300. Cuman ini nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu kuat-kuat banget ya kalau teman-teman lihat di daerah sini. Ini paling cuma ada resisten yang berhasil dia break. Ya,
Kalau lihat dari supply dan demand, ini adalah daerahnya. Di situ ada gap sedikit, ya mungkin dia akan turun sampai sini doang kali ya. Sampai ke 5.600 sampai ke 5.700 ya. Siapa tahu, tapi kita nggak pernah tahu ya. Tinggal kita lihat di daerah 61,8 juga ada gap sedikit di daerah situ. Ya, apakah dia akan turun sampai situ atau seperti apa? Dari fixnya sendiri itu memang masih baru meningkat ya, baru mulai meningkat saja. Ya, fix ini adalah volatility index untuk S&P 500. Ya, jadi kalau fix-nya meningkat, artinya indeks S&P 500-nya ini kebalikannya. Jadi kalau fix-nya meningkat, otomatis indeksnya itu indeks S&P 500-nya akan turun. Ya, ini adalah volatility dari S&P 500. Jadi semakin volatile dia, maka indeks S&P 500-nya akan koreksi. Ya, nah nanti kalau setelah dia koreksi, kita akan lihatnya gini nih, ya naik kemudian habis itu turun kembali. Ya, udah selesai. Jadi ini adalah area-area yang mau kita perhatikan nih kayak fix 30. Ya, kalau dia fixnya sudah di atas 30, indeks S&P 500 biasanya akan koreksi. Apalagi sampai dia naik sampai ke 60 lagi kayak waktu Maret kemarin. Ya, kemudian habis itu dengan cepat dia turun kembali ke 30. Nah, kita mau lihat kayak gitulah fixnya ya. Ini adalah indeks dari S&P 500. Kalau dia mulai naik lagi, maka teman-teman akan lihat indeks kita juga akan mulai turun lagi. Tapi kalau dia mulai stabil, paling cuma naik sampai ke 30, nih kayak gini-gini nih. Ya, ini cuma naik doang ya, berarti kan gejolaknya cuma sedikit doang. Naik ya, kemudian habis itu mentok di situ, gejolaknya paling akan sedikit doang. Gitu. Ya. Nah, kita juga berharap ini naik sampai situ, gejolak sedikit doang, kemudian habis itu turun kembali. Ya, ini fix. Kemudian habis itu kalau korelasinya lebih positif ke indeks harga saham gabungan adalah rupiah. Ya, USD rupiah. Nah, USD rupiah yang kita mau lihat itu adalah ini kan udah mulai naik nih. Udah mulai naik ya. Jadi setelah dia penurunan di sini, dia udah mulai naik kembali. Nah, pada saat dia mulai naik kembali, kita pakai ini deh ya. Kita mau lihat di mana? Oh, dilihat di daerah sini. Ya mungkin dia akan naik sampai ke 16.600. Ya 16.600 sampai ke mana nih? Sampai ke 16.670. Ya mungkin akan naik sampai ke situ aja. Ini naik sampai ke situ. Ya kemudian habis itu udah selesai. Gitu. Yang kita mau lihat itu adalah penguatan pada rupiah. Ini kan rupiah menguat ya. Ini indeks harga saham gabungan menguat, rupiah menguat. Ya, teman-teman mungkin lihatnya melemah karena USD-nya di depan. Ya, kalau rupiahnya di depan, ya pasti dia akan menguat ya. Jadi korelasinya cukup positif untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kalau lihat dia turun, ini kan berarti kan dia menguatnya cukup kenceng kan. Nah, indeks harga saham gabungan naiknya cukup kenceng kan. Nah, habis itu dia sedang swing high. Swing high untuk apa? Swing high apakah dia menandakan bahwa oh dia penguatannya akan berhenti? Enggak kan? Ya, kenapa? Karena rally-nya pakai weekly mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ya ini adalah penguatan rupiah nih. Ini adalah penguatan rupiah. Jadi kalau dia tuh kuat terus, ya pasti secara teknikal kan kita butuh swing high swing low kan untuk apa namanya pergerakan harga yang lebih sehat kan. Nah, jadi sekarang dia mulai melemah. Oke, mulai melemah. Artinya setelah dia rally, dia akan swing dong. Ya, cari swing high-nya dulu, kemudian habis itu mulai turun kembali. Nah, kita mau lihat rupiah seperti itu. Ya, begitu rupiah udah selesai, udah mentok, ya, udah mentok di daerah-daerah koreksinya, ya, ini kemudian dia turun, ya, berarti koreksinya, ya, kita mau lihat tuh apakah dia udah selesai sampai di sini doang, 16.600, ya, kemudian habis itu mulai menguat kembali. Nah, kalau dia udah mulai menguat kembali, ya berarti kan indeks kita juga udah selesai. Ya, kita sebenarnya tidak perlu penguatan rupiah yang terlalu kuat. Kita cuma butuh rupiah yang stabil. Ya, sekali lagi, kita butuhnya rupiah yang stabil. Jadi dengan adanya kestabilan pada rupiah, otomatis ada kepastian pada dunia usaha. Ya kalau lu gonjang-ganjing terus sampai setiap bulan, setiap minggu kita harus ganti invoice. Oke, invoice hari ini kayaknya nggak bisa segini lagi. Kita harus cocokkan lagi ya dan lain sebagainya. Tapi kalau rupiah stabil ya sudah. Berarti dunia usaha juga mendapatkan kepastian oh stabil dari situ ya sudah. Ini adalah yang akan dipakai sebagai patokan. Gitu ya, patokan dalam hal pemberian harga dan lain sebagainya. Oke? Ya, jadi teman-teman lihat ya, perhatikan aja 4 hal itu. Satu adalah soal katalis, ya, katalisnya soal perang Iran dan Israel itu
dia tidak meluas, oke? Dia tidak meluas, tetapi ya terjadi perang gitu aja. Ya, nah kalau ini terjadi perang itu akan jadi trigger untuk koreksi pada indeks, oke? Tapi kalau misalnya dia terlokalisir, ya udah, berarti koreksi pada indeks itu akan terbatas. Nah itu yang kita sebut sebagai bear trap. Nanti sampai kemana? Ya teman-teman tinggal perhatikan area pentingnya. Kedua adalah soal psikologi. Lu lihat begitu indeks udah sampai ke titik penting itu, bagaimana psikologi orang-orang? Ya, perhatikan aja orang-orang. Jangan perhatikan institusi lah. Institusi udah pasti dia akan tebar fear lebih lebih kenceng lagi. Agar apa? Dapat harga lebih murah lagi. Lu nggak usah perhatikan dia. Nanti ada JP Morgan bilang indeks akan sampai ke 4.000. Lu percaya aja begitu aja. Memang tujuannya adalah untuk menurunkan terus. Ya, sama halnya kayak misalnya emas dibilang akan sampai ke 4.500. Iya, tapi kapan? Ya. Nah, gara-gara lu terobsesi dengan 4.500, lu beli terus emas, sedangkan emas turun terus sekarang. Ya, jadi jangan dimakan oleh rupiah begitu aja. Ya, makanya kita harus punya dasar begitu aja. Jangan berita begitu. Oh, ini kan JP Morgan yang ngomong, masa iya dia nggak itu? Ada udang di balik eh, bakwannya gitu. Kenapa dia ngomongnya seperti itu? Agar lu borong kok bisa jualan gitu ya. Nah, hal yang sama kalau dia bilang, wah ini sih hancur nih pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi tinggal 2% ya, dari tadi yang 5% tinggal 2%. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar lu buang barang terus. Jadi gua butuh barang. Kalau gua nggak begitu, gimana lu mau buang barang? Kalau gua ngomong terus terang nih, lu tenang aja, ini cuma bear trap doang ya. Lu tenang aja, nanti ini cuman kita akan turunin sampai situ, kemudian habis itu kita akan nanti akan ada pricing untuk naik lagi segala macam. Lu kalau ngomong begitu ya semua retail nggak ada yang mau buang barang, bener nggak? Ya kan? Karena itulah makanya psikologi itu ya paling gampang untuk di gonjang-ganjingkan. Ya, nah kedua adalah soal yang kedua adalah soal psikologi. Yang ketiga adalah teman-teman lihat dari indeks US, ya terutama VIX-nya. Kalau VIX-nya udah mulai menguat, berarti koreksi akan terjadi. Tetapi nanti VIX-nya udah mulai melemah kembali, berarti koreksinya udah selesai. Ya, yang kita lihat adalah ya VIX akan cenderung ke 30, kemudian habis itu selesai. Nggak ke 60 kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Ini pasti akan dilokalisir kok. Ya, perang ini pasti akan lokalisir. Ya, jadi ya perang ini cuma akan jadi trigger sementara untuk koreksi pada market. Nah, yang ketiga adalah soal korelasi antara indeks harga saham gabungan dengan rupiah. Lu kalau lihat rupiah udah mulai selesai, kemudian habis itu menguat kembali, ya udah kelar juga gitu loh. Kita udah selesai. Jadi kalau lu mau lihat kayak dia bilang bottomnya, ada potensi bottomnya sudah mulai terjadi segala macam. Lu kombinasikan dari empat instrumen ini, ya kemudian habis itu lu lihat marketnya seperti apa. Nah, titik penting gua, teknikalnya segala macam, itu kira-kira kena nggak? Itu kalau udah mulai kena, ya udah kita siap-siap aja. Ya intinya itu jangan kabur. Karena kalau lu kabur, lu akan ketinggalan dengan harga yang benar-benar diskon. Lu mau cari kan? Pasti setiap orang mau cari kan harga Mercy harga bajai kan? Ya kan? Tetapi setiap kali udah ditawarin si Mercy-nya dengan harga bajai, lu langsung curiga. Ah, jangan-jangan ini Mercy udah kopong, mesinnya udah diambil dan lain sebagainya. Padahal itu Mercy depan lu. Ya, dengan semua spek yang sama, cuman harganya lebih murah. Ya, itu seringkali kita kayak gitu. Kitanya kayak gitu. Memang kita bilang apa ya? Psikologi dasar manusia lah ya. Kalau dikasih tahu yang benar, ya dikasih tahu yang benar, tetapi selalu kita mencurigai bahwa apa nih keadaannya kayak gini-gini gini semua kebalikannya kok. Gitu kan? Nah, habis itu ya udah, boleh ketinggalan. Ya, coba kemarin gua beli. Ya kan? Kayak gitu kan? Selalu kayak gitu kan manusia kan? Kenapa? Karena mereka tidak punya rules-nya. Bagaimana gua menilai ini benar nggak Mercy? Ya, kalau ditawarin Mercy dengan harga bajai, yang perlu lu katakan adalah boleh nggak gua test drive, boleh nggak gua cek ya mesin-mesinnya segala macam. Pasti kalau dia mau jualan pasti dia kasih tes dong. Ya, pasti dia akan kasih cek. Benar nggak? Begitu lu cek semuanya benar itu Mercy, dengan speknya semua sama, harganya aja murah, ya lu bayar dong. Betul nggak? Ya, tetapi yang jadi sifat dasar manusia itu adalah, masa sih Mercy bisa segini, gini, gini, akhirnya melewatkan kesempatan itu. Gitu, paham ya? Ya, itu terjadi pada setiap trader. Itu terjadi pada setiap trader yang menganggap bahwa, eh, dia institusi udah ngomong begini, masa lu lawan gitu kan? Dipikirnya uang besarnya ke situ.
Belum tentu, makanya teman-teman cek. Ya, cek benar-benar harus punya aturannya. Ya, kayak tadi ya kita bilang Mercy. Itu Mercy benar nggak? Lu cek. Lu ngambil kesempatan untuk cek. Jadi pada saat mungkin institusi besar itu ngomong A, lu cek kebenarannya. Jangan percaya begitu saja. Sama halnya dengan apa yang saya ngomongin hari ini. Lu cek. Benar nggak? Kalau benar, apa yang lu harus lakukan gitu loh. Ibu bukan masalah omongan saya, bukan masalah omongan JP Morgan, Goldman Sachs, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi bagaimana tekniknya lu, trading sistemnya lu, metodenya lu, mengkonfirmasi kalau hal itu benar atau tidak. Itu yang paling penting. Karena yang klik buy and klik sell itu elu, bukan gua. Itu kan kata-kata gue hari ini juga belum tentu menjadi kenyataan. Itu mesti lewatin dulu kayak kita bilang buy the dip, ya bear trap segala macam. Kan nunggunya sampai hari ini. Baru akhirnya orang pada ngomong, "Oh iya bear trap kah?" Ya, nah udah kejadian koreksi, orang masih bilang ini hancur nih indeks harga saham gabungan. Gua buktinya portofolio gua cut loss semua. Bukan masalah portofolionya lu. Kalau lu catet, lu tanya kenapa market bagus begitu bisa cut loss lu. Itu artinya bisa jadi lu ketinggalan. Ya lu masuk di saat-saat dimana itu memang sudah dipucuk-pucuk. Kalau lu catat, lu jurnal kan, maka lu bisa koreksi. Gitu. Nah, sekarang ada swing low nih. Ya, pada saat dia swing low, lu berpikir bahwa ngikutin market terus gitu loh. Ya, bahwa ini koreksi nih. Ya lu berhenti dulu. Buktinya pada saat koreksi, kita kena trailing stop semua kan. Saya percaya kalau teman-teman ngikutin, pasti kena, pasti banyak dari kita yang sudah pegang cash. Ya, pasti banyak sekali dari kita yang sudah pegang cash. Nah, pada saat lu pegang cash, apa yang lu lakukan? Gua kan dapat tambahan kan. Pada saat rally kemarin, ya, nih teman-teman ya. Pada saat rally kemarin ini, ya saya yakin banget teman-teman pasti dapat tambahan modal yang lumayan kan. Ya, kemudian habis itu ini kena, berarti lu udah pegang cash dong. Cash lu yang di sini sama cash lu yang sini bertambah apa enggak? Kalau dia bertambah, apa yang lu lakukan? Gue punya tambahan modal untuk cari lagi harga murah, ya, untuk apa? Ya, untuk ikut lagi dengan rally-nya. Jadi ini yang disebut sebagai likuiditas. Ya, kita punya likuiditas yang lebih besar lagi untuk masuk pada saat dia diskon yang kedua. Ya, teman-teman bayangkan kalau itu institusi beli di sini dengan harga 1 juta. Ya, oke, dia rally, berarti kan dia dapat keuntungan kan? Anggaplah untungnya 20%, berarti 1,2 juta. Dia kena trailing stop, kemudian habis itu keluar. Uangnya bertambah apa enggak? Pasti bertambah. Nah, seiring nanti diskon lagi, otomatis uang 1,2 ini yang dicemplungkan ke pasar, bukan 1 juta lagi. Jadi likuiditasnya akan tambah besar pada saat market koreksi. Gitu. Nah, likuiditasnya dapat dari mana? Dapat dari teman-teman yang baru nongol di daerah-daerah pucuk itu. Mereka suruh, wah ekonomi bagus dan lain sebagainya. Nah, lu masuk kan di situ. Itu adalah likuiditas buat mereka jualan. Oke, ya nanti habis itu turun lu kan pegang barang nih. Nah, nggak kuat lagi pegang barangnya. Ya, dia tambahin lagi dengan berita-berita yang agar lu buang barang. Lu buang barang yang nampung pasti ada dong. Karena ini kan zero sum games. Pernah kepikiran nggak sih begitu? Itu kan zero sum game. Kenapa dia keluarin berita buruk? Kemudian habis itu begitu dia keluar berita buruk, lu langsung percaya. Kenapa nggak lu stop dulu, kemudian habis itu lu lihat. Jangan-jangan berita buruk is a good news. Bad news is a good news. Good news is a bad news. Itu apalagi yang ngomong adalah JP Morgan, Goldman Sachs, segala macam. Ini pasti ada udang di balik rempeyeknya gitu loh. Kenapa waktu itu teman-teman mungkin akan berpikir ya, beberapa minggu yang lalu si JP Morgan buang BBCA sekian juta lembar. Ya lu jangan lihat sekian juta lembarnya. Lu lihat dia pegang berapa miliar lembar. Ya jadi artinya kalau teman-teman punya uang nih 1 M, 1 miliar nih. Ya kemudian habis itu teman pergi makan habis 1,5 juta. Dia kan punya BCA tuh 1 miliar lebih kan, 1 miliar lembar lebih kan. Kemudian dia buang sekitar 1,5 juta lembar lebih. Ya lu merasa bahwa wah ini nih JP Morgan udah habis-habisan buang BCA. Lu punya uang 1 miliar, kemudian
lu pergi makan 1,5 juta, kira-kira ada efek nggak dengan keuangannya lu? Hah? Pasti nggak ada kan? Makanya coba dilihat gitu loh. Jangan membaca sebuah berita langsung telan bulat-bulat. Mentang-mentang 1,5 juta kita cuma punya 100 lembar gitu kan. Ya, satu lot. Atau mungkin cuma punya 1000 lembar. 10 lot. Maka lu apple to apple. Lu adalah JP Morgan. No. Gitu, lu punya 10 lembar atau lu punya 10 lot atau 1.000 lembar, mungkin itu sudah merepresentasikan keuangan lu sampai 80% dari keuangannya lu. Ya, kalau lu buang segitu ya gede, betul nggak? Tapi lu mesti lihat, dia punya 1 M, dia buang 1,5 juta. Ya, apakah itu menjadi, oh gua harus takut di situ? Enggak, kemudian habis itu dibilang, itu kan terbukti kan JP Morgan buang barang, BCA turun. Gitu ya. Ya, saya makanya itu itu teman-teman bicara mengenai psikologi lah ya. Kalau lu nggak sampai ke situ memang agak susah untuk menerangkannya ya. Tapi kalau makanya pelan-pelan lah, pelan-pelan lu bikin aja dulu trading system, lu kenal dulu bagaimana market ini bekerja. Nah, nanti habis itu lu balik lagi ke sini, lu coba lihat gitu lah, lu coba analisa kata-kata gua ini benar apa enggak gitu. Mungkin lu nggak usah jelek JP Morgan, lu pasti kenal banyak orang kaya kan. Ya lu lihat orang kaya itu bagaimana, punya uang berapa. Ya kemudian habis itu, wih, dia sekali makan aja 1 juta ya. Ini boros banget ya. Jangan lihat orang kaya dengan kacamata lu. Itu dia punya uang 1 miliar. Kemudian habis itu dia kalau makan 1 juta, lu merasa dia boros. Dia merasa nggak ada apa-apa gitu loh. Lu punya uang 10 juta, lu belanja buat makannya 1 juta. Ya, iya itu boros. Itu 10% dari penghasilannya lu. Sedangkan kalau dia punya 1 miliar, dia belanja 1 juta, artinya cuma 0,1% ya. Cuma 0,1%. Berasa nggak sih? Ya, orang bilang itu cuma mungkin tai kupingnya doang gitu. Ya, nah itu lu lihat bagaimana kalau JP Morgan ngomong begitu, Goldman Sachs ngomong begitu, institusi-institusi ngomong begitu. Ini kenapa ini dia ngomong begitu? Lu cari dulu konteksnya. Nah, habis itu baru lu bisa menilai. Gitu. Itu kalau lu pandang dari psikologi. Ya, lu pandang dari sisi bagaimana market itu bekerja. Si smart money itu nggak pernah seperti yang kita lakukan. Oh, udah nih kinclong nih, udah positif ini uptrend baru dia nongol. Kagak. Ya, makanya catat, makanya bikinlah jurnal. Ya, itu jurnal adalah sesuatu yang sangat simpel loh. Dengan uang yang sangat sedikit, ya, kemudian habis itu dia bisa merubah pandangan lu melihat market. Jangan terus-terusan bilang, aduh market ya, nggak bakalan menang. Tapi lu masih tetap aja ada di situ. Lu nggak bakalan menang deh ya, lu nggak bakalan kaya deh. Yang bakalan kaya itu adalah yang punya emiten, yang bandar, yang punya apa institusi besar dan lain sebagainya. Lain ngapain lu masih di sini, ngapain lu masih deposit gitu dan lain sebagainya. Itu kan jadi pertanyaan yang sangat-sangat aneh ya. Benar nggak? Kalau lu tahu ini nggak bakalan kaya di sini, ya jangan ikutin gitu ya. Nah, ini cuman buat teman-teman yang percaya aja. Ya, bagaimana mempercayainya? Apakah kita percaya kosong aja? Nggak mungkin dong kita mempercayai sesuatu yang kosong kan? Maka ya lu mesti punya indikator-indikator yang mendukung keputusannya lu. Benar nggak? Gue bisa kaya dari sini. Nah, kemudian ini ada yang ini ya sekalian ya. Saya mungkin sekalian komentar karena komentar-komentar banyak yang saya nggak bisa jawab. Teman-teman mungkin apa ngomong begini, apa bisa nggak trading for living? Bisa trading for living. Yang penting adalah gini teman-teman ya. Bayangan teman-teman adalah trading for living itu kan begini ya. Gaji lu berapa? Gaji lu berapa itu dibayar oleh tradingnya lu kan. Hasil tradingnya lu kan. Benar nggak? Ya? Oke. Nah, misalnya gaji lu 10 juta. Berarti kan lu mau trading lu mengcover 10 juta ini. Betul nggak? Itu kan harusnya menjadi langkah awal lu menjadi buat trading for living. Kalau gue breakdown, berarti ke 10 juta 20 hari kerja, berarti kan satu harinya itu adalah 500.000 kan. Betul nggak? 500.000. Nah, tetapi waktu lu masuk ke trading, motivasi lu apa? Bukan trading for living. Motivasi lu adalah bagaimana gue bisa kaya menjadi
secara instan tanpa perlu bekerja. No, trading itu nggak begitu. Ya, ekspektasi lu kegedean. Ya, ekspektasi lu terlalu besar, bro. Makanya hasil yang lu dapat kalau tidak sesuai dengan ekspektasi lu merasa gagal. Padahal yang perlu lu lakukan adalah, teman-teman lihat ya, satu hari lu kerja berapa jam? 9 to 5 kan, artinya sekitar 8 jam. Benar, 8 jam. Yang perlu lo lakukan dalam trading for living adalah bagaimana caranya gua bisa mencapai 500.000 tetapi tidak dengan bekerja 8 jam. Itu aja dulu ekspektasi yang bukan sesuatu yang besar dulu. Jadi tadinya 500.000 kerja 8 jam, mungkin kau bisa dapat 500.000 dengan kerja 6 jam. Ya, itu artinya lu sudah lebih baik. Lu punya waktu 2 jam untuk melakukan hal yang lain. Yang tadinya stuck di kantor, ya sekarang lu bisa punya waktu ekstra 2 jam mungkin main sama anak dan lain sebagainya. Ya itu sudah trading for living. Ya sehari. Ya nah, terus habis itu bagaimana gue bisa kaya dari sini? Itu nextnya. Dengan lu disiplin, dengan konsisten, ya lama-lama lu punya trading system kan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lu lebih memahami bagaimana cara kerja marketnya kan. Nah, mungkin habis itu nanti lu 500.000, lu bisa dapat dalam waktu 1 jam doang. Jadi artinya kalau gua melakukannya, mungkin ya, melakukannya misalnya 5 jam, mungkin gua bisa dapat 2,5 juta. Nah, ya, itu sudah jauh lebih baik, sudah dari 500.000 menjadi 2,5 juta. Ya, prosesnya pasti akan ke situ. Selama lu konsisten, lu disiplin. Oke, ini ya di sini teman-teman ya. Mungkin kalau di saham teman-teman mungkin susah untuk melihat gambaran ini. Ya, tapi kalau teman-teman di forex, teman-teman akan mulai lihat, oh, ternyata ekspektasi gua kegedean. Jadi gua dari saham nih, masuk ke forex kan, berpikir bahwa oh semuanya same lah dan lain sebagainya, psikologi gua, mental gua udah good kan, ya. Nah, forex kan jalannya jauh lebih cepat daripada saham kan. Ya kan? Jadi ekspektasi gue adalah, gue kan bisa dong. Gue udah tahu teknikal, gue udah tahu begini-gini. Masuk ke saham, enak lah. Masuk ke forex gampang lah. Hancur teman-teman. Ya, hancur, beneran hancur. Gue harus dibikin lagi, harus digodok lagi untuk memahami cara kerja di sana. Ya, lu kan dari ini ya, dari pasar A ya. Kemudian lu pindah ke pasar B. Itu belum tentu orang-orangnya sama ternyata. Ya, karena itulah makanya ekspektasi lu nggak usah besar. Nggak usah besar. Jadi ambil contoh makanya kan saya bilang kan, lu tadinya 500.000 lu dapetin dengan 8 jam kerja. Ya lu expect-nya apa? Dari 8 jam bisa jadi 6 jam gue dapat 500.000. Lu jangan bilang ya, oh gue tiba-tiba oh kayak gitu, oh gue langsung buka aja akun forex kemudian habis itu gue begitu. Enggak ya. Makanya lu mulai dari trading system. Trading system lu memastikan lu bisa dapat segitu. Minimal gantiin gajinya lu. Dan lu nggak perlu harus ini ya, nggak perlu harus oh tiba-tiba langsung berhenti, oh gua hajar gitu ya, enggak ya. Tapi itu adalah ekspektasi lu. Jadi bukan tiba-tiba oke ya, gue buka akun nih, ya besok gua akan dapat 1 miliar. Ya kalau lu lihat di medsos kan ngomongnya begini kan, bagaimana mengubah $10 menjadi 300 juta. Modal $10 menjadi 300 juta. Lu tahu nggak teman-teman, dia kalau misalnya bikin konten seperti itu, artinya apa? Artinya dia sudah ngelewatin jatuh bangun, hancur-hancuran dan lain sebagainya. Dan dia bisa akhirnya konsisten dengan $10 ke 300 juta. Ya lu jangan membandingkan, oke kalau gitu udahlah gue tinggal belajar sama dia seminggu. Kemudian gue bisa membuat $10 menjadi 300 juta. Awalnya juga iya, situ kincong banget ya. Dari berapa puluh juta, ya mungkin 10 juta menjadi berapa 2 triliun katanya dalam waktu 2 tahun. Lu mesti tahu prosesnya dia dari dulunya itu bagaimana. Berdarah-darahnya bagaimana, melatih psikologinya, melatih mentalnya, membuat trading sistemnya, akhirnya dia bisa menghasilkan seperti itu. Jadi jangan apa apa yang diomongin di medsos lu langsung makan bulat-bulat begitu. Dan kemudian habis itu membuat dia menjadi sebuah kenyataan. Ya, makanya saya lupa siapa yang ngomong ya. Jadi di medsos saat ini ya, di dunia kita saat ini ada yang namanya kebenaran dan kebenaran baru.
Ya, kebenaran dan kebenaran baru. Saya lupa lah siapa yang ngomong. Kebenaran itu adalah sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar. Tetapi karena dunia medsos, dia bisa membuat kebenaran yang baru. Ya, kebenaran yang baru gimana? Kalau gue bilang trading itu susah. Itu benar. Ya, itu benar. Nah, kemudian habis itu lu mesti disiplin, lu mesti bikin dulu trading system, lu mesti dulu punya aturan, lu tahu bahwa lu walaupun lu punya trading system itu tidak menjamin lu 100% benar ya, 100% lu bisa win dan lain sebagainya. Itu kebenaran. Tetapi zaman now, lu bisa bikin kebenaran yang baru. Caranya bagaimana? Alah, lu nggak usah bikin trading system. Lu nggak usah ini, itu. Lu beli aja sinyalnya gua, lu ikutin aja sinyal gua. Lu orang bodoh aja, anak 6 tahun aja, cuma klik-klik aja, biar bisa menjadi sekian. Ya, bisa dapat sekian miliar, sekian ini. Ya, ini buktinya, dan lain sebagainya. Ya, itu akan jadi kebenaran yang baru. Sehingga lu membuat mindsetnya lu berpikir bahwa, oh trading gampang kok. Trading simple kok, ngapain harus jurnal? Ngapain harus bikin trading system? Ngapain harus analisa? Udah tinggal datang ke pasar, klak, 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 tempung, udah langsung. Beli aja sinyal, kemudian habis itu bayar aja sinyal itu, kemudian habis itu lu tinggal open, ya open, close, open, close, open, close, habis itu lu bisa kaya raya. Itu kebenaran yang baru. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa lihat nih, gua nih ya, nih dapat uang segini. Ya, dengan gampangnya. Ya masih ingat ya waktu flexing itu. Ya gampang banget ya, oh tinggal masuk aja kemudian habis itu dia langsung peng gitu kan. Kemudian habis itu dengan kata-kata murah banget ya dan sebagainya. Udah kemudian habis itu lu ikutin terus. Kemudian ada yang bilang 1% sehari. Ah, ngapain lu bikin kayak gitu-gitu? Lu beli aja robot. Ya, nanti robot yang akan mengenerate uangnya lu. Kemudian habis itu lu akan kaya raya. 1% sehari. Lu kebayang nggak sih? Itu trading 365 hari. Berarti kan lu taruh 1 M, maka dalam 1 tahun kemudian lu akan dapat 365 miliar. Itu kebenaran baru. Dan itu didukung oleh semua orang. Dulu masih ingat nggak teman-teman saya diserang habis-habisan itu tentang itu. Bahkan oleh teman saya sendiri. Ya mengatakan bahwa lu pikir gampang apa bikin trading system, ini udah disiapin robot. Ternyata pas dicek, ya dia adalah referralnya. Gitu kan. Nah habis itu kan gimana gitu loh. Tapi kalau semua orang berkumpul di situ, itu menjadi sebuah kebenaran. Gitu. Nah, itu yang sering dilakukan oleh kuntul-kuntul itu, tahu nggak burung-burung kuntul? Ya, mereka kumpul ramai-ramai agar terlihat besar oleh pemangsanya, sehingga pemangsanya takut. Gitu. Kalau di market mah nggak begitu. Lu kumpul banyak-banyak di situ, maka kita tahu bahwa itu adalah tempat yang lu harus hindarin. Ya, kita harus mencari kayak Raja Rimba. Raja Rimba itu kan sendirian, bro. Ya kan? Bandar-bandar itu nggak pernah berkumpul. Kalau bandar udah berkumpul, lu udah hati-hati. Masih ingat, teman-teman mungkin bisa lihat ya, film tentang Big Shot dan lain sebagainya ya. Kalau bandar sudah mulai berkumpul, artinya itu sudah gawat. Ekonomi sudah gawat, karena itulah mereka kumpul. Aduh, gua kayaknya nggak bisa lagi nih, obligasi ini udah jatuh tempo segini, gua nggak sanggup nutupin nih. Lu bisa nggak pinjemin gua? Kayak gitu. Kalau bandar udah ngumpul, lu udah gawat lah. Ya, yang institusi-institusi udah ngumpul, lu udah pasti gawat lah. Ya, jadi kita kalau lu lihat kuntul-kuntul yang ngumpul, lu jangan ngumpul di situ. Ya, itu udah saatnya lu jualan. Karena mereka ngumpul di tempat itu. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya update kita hari ini. Jadi lu nggak usah takut dengan market hari ini. Kita udah tahu titik pentingnya di mana. Kemudian habis itu apa saja indikator-indikator yang perlu perhatikan ke depannya. Sehingga ya udah teman-teman berarti berlakunya kurang lebih seperti itu. Kita bukan di bear market, bukan di downtrend market lagi. Kita sudah tidak di situ, tapi ini adalah uptrend market. Betul ada trigger mengenai perang ya, tetapi kita udah bahas itu juga bahwa perang ini justru kesempatan untuk market membuat koreksi yang sehat. Jadi udah tinggal kita tungguin aja. Ya jangan reaksi terlalu banyak. Ya, reaksi aja di titik-titik yang penting, reaksi aja saat trading system lu memberikan sinyal ke lu. Kalau dia tidak memberikan sinyal ke lu, maka lu tidak berbuat apa-apa. Dan lu tunggu dia sampai ke situ. Ya, begitu aja. Oke? Oke, teman-teman, ini oke, saya ada beberapa pertanyaan. Ini DWG, oh tapi baru IPO ya, baru IPO ya, udah lu tahu lah Pak.
kita pasti nggak ngapa-ngapain dengan saham ini. DWGW. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok susah amat sih? DGWG. Oh iya, ya. Ini saham pupuk ya? Ya udah, berarti kan kita nggak ngapa-ngapain ya di sini ya. Karena nggak ada teknikalnya. Oh iya, saya ambil itu. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya. Kita susah lah kalau gini. Lu mau ngambil teknikal untuk weekly-nya kayaknya nggak tahu kuat nggak gitu. Ya nih. Ya berarti kan dia di daerah sini kan, daerah sideways begini kan. Em, Lebih baik nggak deh ya, karena dia baru IPO ya. Oke, emas bagaimana? Oke, kita lihat ya. Sedikit mengenai emas. Mana emas? Ya, emas kalau teman-teman ikutin kemarin doang ya, kemarin malam ya. Karena kan ini hari Jumat ya. Hari Jumat memang pasti ada inilah, pasti ada reaksi itu ya setelah turun ya. Oke, ya ini kita lihat teknikalnya ya. Ini kan emas sudah rally, kemudian habis itu sideways. Ya, dia sideways di si atas ya. Dan nggak ada sideways. Ya ini daily ya, daily view ya. Nah dia sideways, artinya memang ada kekuatan di emas sehingga membuat dia tetap sideways di situ. Dia mau nunggu apa? Ya pasti akan nunggu sesuatu lah. Kalau The Fed itu benar turun suku bunga, ya berarti pergerakan emas mungkin akan selesai untuk sementara ini. Tapi kalau misalnya The Fed tidak jadi nurunin suku bunga, ya berarti dia mungkin masih akan tetap di daerah sini. Karena yang emas ini kan sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana ekonomi bergerak. Kalau ekonomi sudah mulai bergerak, maka akan terjadi koreksi pada emas. Tapi kalau ekonomi, ya contoh misalnya kayak sekarang perang dan lain sebagainya, berarti kan ada dana-dana yang tersedot di daerah situ kan. Ya orang akan cenderung cari yang pasti-pasti. Ini kan ada ketidakpastian di market kan, orang akan cenderung cari yang pasti-pasti. Tapi kalau kita lihat dari bulan apa nih? Dari bulan April sampai hari ini, ya emas itu masih dalam keadaan sideways. Jadi belum ada kepastian ya. Kita tunggu di mana perang itu benar-benar meletus. Ya mungkin salah satunya adalah soal keikutsertaan si Amerika. Jadi kalau Amerika benar ikut serta, mungkin di situ akan ada pergerakan lagi di situ. Emas mungkin akan lebih capai all time high lagi ya. All time high-nya kan di sini ya. Ini emas berapa sih? 3.000, hampir 3.500 ya. Nah, teman-teman mungkin akan lihat sebentar. Oh, benar ya, all time high di situ ya. Nah, teman-teman akan lihat kalau sampai Amerika bilang, "Oke, gue ikut." Nah, mungkin akan ada ini, akan ada pergerakan untuk nge-break ini. Ya, ini tinggal tunggu aja nih. Oh iya, benar ya. Ini daerah 3.430 sampai ke 3.500 itu adalah titik awal penting untuk teman-teman perhatikan. Trendline ini mungkin bisa menjadi sinyal buat kita lah. Ya, trendline ini. Ya, kalau dia mulai break, saya pakai warna merah aja. Nah, kalau dia mulai break, artinya akan ada pergerakan selanjutnya. Tembus di atas 3.500. Ya, jadi bisa aja dia break, kemudian habis itu retest, terus habis itu naik. Ya, tinggal cek aja ketidakpastian di market. Tapi begitu market udah mulai pasti, ini udah selesai. Ya, ini mungkin akan kelar. Jadi kalau perang tarifnya sudah mulai dapat kesepakatan, terus habis itu The Fed mulai turunin suku bunga, ya, kemudian habis itu utang dari US itu mulai ketahuan gimana bayarnya, ya, dan sebagainya. Itu kalau dia udah mulai pasti-pasti, ini biasanya akan ditinggal dulu. Nanti mulai balik lagi pada saat ketidakpastian nongol lagi. Itu kalau emas. Kalau emas buat saya ya. Jadi area ini 3.400, 3.500 teman perhatikan. Kalau dia break, ada peluang untuk dia lanjut kembali ke atas. Ya sinyal pertama itu ya break trendline ini aja dulu. Ini volumenya ketemu nggak ya? Oh nggak ada ya, nggak ada volume di emas ya. Ya kalau ada volume, enak nih kita bisa lihat nih. Ini soalnya nih, ini doji-doji semua nih. Di 4 hari ini ya, 4 hari belakangan. Ya, 4 hari belakangan ya itu doji-doji semua. Oil juga kena resisten. Memang oil dari kemarin kita udah bahas kan bahwa dia harus break trend line-nya dulu. Mana oil? Dia harus break trend line-nya dulu nih. Ya, itu adalah salah satu sinyal buat si oilnya. Ya, kalau misalnya trend line-nya break itu adalah konfirmasi pertama kalau oil itu mulai mungkin akan jalan. Ya.
Oke, nah kemudian habis itu ini sebenarnya udah kita bahas Pak di dua atau tiga video lagi, ya. Kemudian habis itu yang kita mau ikutin selanjutnya apa? Ada minor uptrend di situ, ada kompresi di situ. Ya kalau dia udah mulai kompresi, kita tahu bahwa harga minyak itu akan uh, uh, up lagi. Ya mungkin akan mencapai di atas 95, ya 95. Tapi kita nggak tahu kapan. Ya, tapi ini akan jadi sinyal pertama nih oil break, ya oil break, ya di trendline break itu udah jadi sinyal pertama, kelihatannya dia akan mulai mulus jalan, ya. Kemudian habis itu kedua yang mau kita ikutin adalah minor uptrend kompresi. Kenapa kita begitu? Karena sesuai dengan tekniknya kita kan, sesuai dengan metodenya kita kan. Ya, lihat ya. Kalau dia break, berarti ini konfirmasi fase C. Udah kan? Ya, sebenarnya sih udah konfirmasi, dia udah naik ke atas kan. Cuman trendline keduanya kan belum break. Ya, trendline kedua ini untuk mengakhiri sideways. Ya, kalau dia break berarti sideways selesai. Ya, sideways selesai, next-nya itu adalah uptrend, minor compressions, ya, kompresinya. Nah, kalau kompresi terjadi 95 ini udah pasti akan jebol. 93,6 itu resistennya itu pasti akan jebol. Nah, jebol itu bukan berarti dia akan langsung naik ya. Ini mungkin nanti akan ada SOS di dalam situ. Ya, itu kan teknik ya. Ya, oil naik kalau demand melemah. Nah, itu yang dibilang Pak. Oil ya, kalau dia akan sustain atau stabil untuk naik, ya, itu dibutuhkan satu lagi. Ya, kan ada 5 syarat untuk oil terus naik kan. Ya, yang pertama itu yang harus terjadi, yaitu apa? Adanya pertumbuhan pada perekonomian. Jadi kalau pertumbuhan pada perekonomian tidak ada, maka ini sifatnya spekulasi. Ya, ya benar ya. Ya, kan ada 5, kita udah bahas kan di video sebelumnya, itu harusnya udah cukup itu ya. Ada 5 hal yang akan membuat oil sustain naik. Ya, stabil naik. Tapi teman-teman tenang aja, oil naik nanti pasti akan ada collapse-nya. Collapse-nya ya pasti akan kejadian-kejadian yang membuat perekonomiannya jatuh lah. Pertama adalah soal ekonomi. Ekonomi harus naik, supply demand. Ya, kedua adalah soal produksi. Ya, produksi kan dikendalikan oleh OPEC, lu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ketiga adalah geopolitik. Ya, keempat itu adalah spekulasi. Yang kelima apa ya? Saya lupa ya. Tapi mungkin yang paling akan membuat si oil itu akan fluktuatif itu adalah soal ekonomi, supply dan demand. Itu udah pasti akan stabil. Kedua adalah geopolitik. Ya, ketiga ya memang pasti akan jadi produksinya. Nah, teman-teman lihat oil yang keluar dari Selat Hormuz atau apa selat apa namanya itu ya, yang selat Iran itu loh. Ya, aduh namanya apa ya? Hormuz atau apa gitu ya. Pokoknya selat itulah. Ya. Itu hampir boleh dibilang berapa persen dari itu, dari apa namanya? Dari oil dunia. Hormuz ya. Nah, itu ada kan jadi oil di situ. Gitu ya, betul. Kalau misalnya oil naik ya mungkin itu akan mempengaruhi pemotongan suku bunga The Fed. Ya, kemarin saya udah sempat share kan dot plotnya kan. Dot plot itu menunjukkan bahwa adanya pergeseran dari gubernur-gubernur The Fed. Gubernur The Fed itu kan dewan gubernur kan, kayak sama kayak di Indonesia kan. Itu dewan gubernur kan. Nah, ada kalau di bulan di bulan Maret kemarin kepastian untuk dua kali pemotongan suku bunga itu jauh lebih banyak dot plotnya kan, ya. Nah sekarang waktu Juni kemarin ya, waktu meeting kemarin kita udah mulai lihat yang tadinya banyak untuk dua kali pemotongan suku bunga itu mulai bergeser ke atas menjadi cuma sekali bahkan tidak ada. Ya, walaupun yang dua kali pemotongan suku bunga tetap lebih banyak. Yang vote untuk dua kali pemotongan suku bunga tetap banyak. Tetapi yang mulai bergeser ke cuma sekali dan bahkan tidak ada itu udah meningkat di atas. Gitu. Itu makanya yang membuat si Trump itu cukup ini ya, cukup kesel ya. Cukup kesel mau diganti ya. Tapi kayak gitu dan lain sebagainya. Kita lihat lah. Ya kita lihat akan seperti apa. Jadi kalau bergerak mungkin ya dia pasti akan dipengaruhi oleh pergerakan geopolitik dulu ya, geopolitik. Tapi nanti kalau perang tarifnya selesai kemudian habis itu The Fed mulai cutting itu rate-nya dan lain sebagainya, mungkin yang itu ya yang akan membuat supply demand untuk minyak naik ya mungkin akan terjadi. Mungkin ya. Tapi kita tinggal tunggu aja. Secara teknikal kita memang mau lihat trendline.
Yang kedua adalah, konfirmasi yang kedua adalah adanya minor uptrend di dalam range itu. Ya, saya kayaknya ada posting di IG deh ya. Post di tele juga kayaknya ada kan. Cuma teman-teman perlu konfirmasi itu aja ya. Nah, kenapa saya tidak melihat saham-saham minyak dulu? Ya karena kita butuh konfirmasi ini dulu. Ada yang bilang, oh saham minyak sudah naik, NRG segala macam sudah naik. Saya nggak peduli. Itu karena apa? Tidak ada kata terlambat untuk saya. Nanti pasti akan ada harga-harga terbaik lah untuk kita bisa masuk. Ya, kita mau konfirmasi ini dulu. Kalau dia akhirnya cuman false, kemudian habis itu turun lagi, what for gitu? Apa yang gua kejar di situ? Dan kedua, ingat, kenaikan harga minyak itu juga sifatnya akan sementara. Pasti nanti akan ada intervensi-intervensi dari OPEC. Negara-negara penghasil minyak itu pasti akan intervensi. Jadi nggak mungkin akan dibiarkan memanas sampai berlebihan. Gitu ya. Ini yang kita lihat histori pada emas. Nah, terus habis itu kenapa ESA? Kenapa ESA? Nah, kalau teman-teman cek ya, makanya saya bilang ya, teman-teman cek ulang. Kalau perang Rusia Ukraina ada sesuatu yang diuntungkan, perang Israel dan Iran juga ada yang diuntungkan. Lu cek aja. Ya, tinggal korek. Nah, akhirnya lu ketemu si ESA-nya kenapa. Ya sama halnya sebenarnya pupuk. Cuma pupuk di Indonesia kayaknya tidak terlalu liquid, jadi ya nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyaman untuk mengikutinya. Ya, oke, sektor Big Bang tungguin aja. Pak Tommy baru datang ya. Tungguin aja. Ini kalau market koreksi ya tinggal incer si Big Bang. Ya, kalau dia nggak koreksi jangan incer Big Bang. Oke, kalau Mas kena breakout, saham mulai turun. 6, oh ya, kalau emas breakout ya pasti akan ada pengaruhnya ke pasar modal lah ya. Kenapa? Karena dia akan ada uang yang keluar dari pasar modal menuju ke komoditas safe haven kan. Pasti ada yang keluar. Ya kalau lu lihat deh, nanti pasti akan ada fear yang terjadi. Nah, nanti begitu pasar modalnya udah mulai ada kepastian, lu lihat nanti aset yang beresiko aset yang safe haven itu akan mulai balik lagi. Jadi tinggal risk off dan risk on aja gitu. Ya, risk on itu artinya pasar modal mulai mengalir likuiditas, nanti risk off ya, nanti dia habis itu uang dari pasar modal akan keluar dulu, taruh di safe haven, tunggu kepastian, nanti kan balik lagi. Itu mah likuiditas pasti akan mengalirnya begitu kok. Jadi nggak akan dia naruh di dalam safe haven tuh selamanya. Tenang aja. Ya, pasti akan balik lagi. Ya ini cuman itu aja karena lu lihat ya kayak misalnya Warren Buffett ya. Berkshire-nya kan masih belum belum ngeluarin uang kan ya. Ternyata ada dua tujuan. Satu karena Buffett-nya udah mau udah pensiun jadi udah ngasih ke CEO yang sekarang untuk lebih leluasa untuk mengelola uangnya, likuiditasnya. Kedua ada memang dia menunggu kepastian. Ya pada saat ini udah mulai pasti ya, harusnya udah akan mulai mengalir. Cuma kita nggak tahu sekarang CEO yang sekarang akan sekonservatif Buffett nggak? Ya kalau dia masih sekonservatif Buffett ya mungkin teman-teman akan lihat uangnya masih akan di-keep dulu sampai nanti benar-benar pasti. Ya mungkin di 2026 pada saat market benar-benar collapse ya, mungkin mereka baru mulai masuk. Karena mereka nggak pusing dengan keuntungan yang cuma setahun 2 tahun kan mereka bawanya long term. Ya karena itulah makanya mereka taruh di obligasi cukup gede. Selama bunga obligasi cukup besar, investornya pasti akan puas kok. 4%, ya 4,5%, bahkan dia mungkin ada obligasi yang 6%-an. Gitu kan? Ya, itu memang ya strateginya mereka lah. Kalau lu punya uang segitu banyak, pasti lu akan melakukan hal seperti itu. Karena uang kita nggak banyak-banyak banget ya. Ya udah kita pegang cash aja. Nggak usah masuk obligasi, nggak usah masuk ke emas. Nanti keluarnya susah. Itu kalau kita kan. Tapi kalau misalnya lu punya uang besar, kan nggak bisa dibiarin nganggur. Pasti dia akan apa ya harus taruh kemana-mana. Gitu. Ya. Oke, hari ini saya pikir kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa lebih panjang ya, karena masih pagi ya. Cuma ini hari libur anak-anak, jadi ya
nggak bisa live terlalu lama ya. Oke, jadi teman-teman ini kurang lebih ya apa yang bisa kita share menjadi update buat kita. Jadi ya nggak usah takut, nggak usah pergi. Ya, lu pegang cash aja. Tapi jangan sampai lu pergi dari sini. Ya kalau lu pergi, ya lu mesti itu kocok ulang lagi kan. Pastikan semua instrumen itu lu cek semua. Ya, lu tinggal ikutin aja. Begitu dia udah masuk, kayak fear-nya udah maksimal, katalisnya udah kok ya jelek-jelek semua ya. Ingat, good news is a bad news is a good news. Ya, kemudian habis itu kepastian dari market mulai terjadi terus. Ya, artinya perang tarif itu kayak Indonesia kan masih belum ini ya, kesepakatan masih belum ada kan, tapi Cina kan udah, walaupun mungkin masih 90 hari, tapi saya yakin banget itu pasti akan lanjut selama nggak macam-macam lah ya. Kemudian habis itu perang tarif untuk yang lain-lain pasti akan ada apa itunya lah ya, pasti akan ada kepastian akan mulai terjadi. Jadi ya udah teman-teman tinggal lihat itu aja. Kemudian habis itu secara teknikal kita udah tahu titik penting yang mau kita perhatikan, termasuk emiten-emiten yang mau kita incar, titik pentingnya di mana. Udah siapkan dari sekarang trading plan-nya. Bukan nanti udah, oh gimana ya? Nanti habis itu tergopoh-gopoh. Siapkan dari sekarang. Lu pasti nggak ngapa-ngapain kan? Ya. Nah, kemudian habis itu apa yang kita lakukan sekarang? Ya kita tunggu harganya, tunggu market menuju ke tempat yang kita mau. Ya, itu tugas kita sebagai trader. Jadi bukan ngejar-ngejaran, ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Happy weekend semua ya. Oke, saya izin pamit. Thank you. God bless.